Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu untuk pelajaran bahasa Indonesia. Dan kali ini materi kita adalah menyajikan gagasan dalam bentuk teks eksposisi. Nah, sekarang saatnya kalian untuk menulis teks eksposisi, dan Ibu yakin kalian mampu untuk menulis teks eksposisi ini dengan baik berdasarkan pengetahuan, pengamatan, atau pengalaman. Kalian dapat menyampaikan gagasan kalian dalam bentuk teks eksposisi ini. Ada dua hal yang akan Ibu jelaskan di sini dalam menyajikan gagasan dalam bentuk teks eksposisi. Yang pertama adalah langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Kemudian yang kedua adalah menyunting teks eksposisi tersebut. Kegiatan menulis ini termasuk kegiatan literasi yang dapat dilakukan setelah kalian membaca. Menyampaikan gagasan lewat tulisan dapat mengasah kemampuan kalian menulis dan menguji seberapa luas pengetahuan yang kalian miliki. Nah, agar dapat menyusun teks eksposisi dengan baik, coba kalian perhatikan langkah-langkah berikut ini. Ada 6 langkah yang harus kalian lakukan ya. Yang ke-1, kalian harus memilih dan menentukan topik yang akan ditulis. Ini pasti untuk setiap teks ketika akan disajikan pasti harus menentukan dulu topiknya atau tema yang akan ditulis. Usahakan kalian memilih dan menentukan topik yang benar-benar kalian kuasai. Kenapa? Karena agar kalian tidak kehabisan bahan untuk mengembangkannya. Jadi nantinya akan menjadi sebuah teks eksposisi yang utuh. Langkah yang kedua adalah kalian harus menentukan tujuan penulisan teks. Seperti yang telah kalian ketahui bahwa sebuah teks eksposisi ini memiliki tujuan untuk memaparkan, menjelaskan, menyampaikan informasi, dan menerangkan masalah tertentu yang tentunya bermanfaat bagi pembaca. Nah, dengan tujuan yang jelas, kalian bisa menentukan arah gagasan yang hendak kalian tuliskan agar nantinya tidak menyimpang dan tepat sasarannya. Langkah yang ketiga adalah kalian harus mengumpulkan data untuk mendukung argumen atau pendapat. Nah, data baik berupa fakta, contoh, bukti, atau pendapat pakar perlu dikumpulkan sebanyak-banyaknya agar tulisan kalian nantinya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi dengan kata lain, kalian harus mencari referensi dalam bentuk tulisan-tulisan misalnya, atau pendapat-pendapat dari orang lain atau dari ahlinya. Langkah keempat, kalian mulai menyusun kerangka tulisan atau kerangka karangan. Nah, setelah topik, tujuan, dan data, langkah selanjutnya yang perlu kalian lakukan adalah memang menyusun kerangka karangan. Nah, kerangka karangan atau kerangka tulisan ini dimaksudkan sebagai acuan pengembangan ide sehingga nanti tulisan kalian itu tidak menyimpang dari kerangka yang telah disusun. Jadi selain itu, kerangka juga dimaksudkan agar teks eksposisi yang kalian susun itu tersusunnya itu dengan rapi, kemudian dengan runtut dan sistematis. Langkah yang kelima, kalian mulai membahas masalah dengan mengembangkan kerangka karangan. Nah, berdasarkan kerangka tulisan yang sudah disusun oleh kalian dapat mulai melangkah untuk mengembangkannya menjadi teks eksposisi yang utuh dan lengkap. Langkah yang terakhir atau yang keenam adalah membuat simpulan. Jangan lupa ya, pada bagian akhir teks eksposisi kalian harus rumuskan simpulan sebagai penegasan terhadap hal yang telah kalian paparkan pada paragraf sebelumnya, atau ini adalah bagian penutupnya. Oke, itu adalah 6 langkah dalam menyusun teks eksposisi. Nah, kita melangkah lagi ke langkah yang terakhir yang harus dilakukan dalam menyusun teks eksposisi, yaitu menyunting. Nah, menyunting ini merupakan kegiatan memperbaiki naskah tulisan agar terhindar dari berbagai kesalahan. Misalnya kesalahan penulisan,
Nah, ada dua hal penting yang perlu disunting dalam teks eksposisi, yaitu mengenai struktur dan kebahasaan. Lalu, apa saja yang bisa kalian lakukan dalam menyunting struktur? Oke, pada tahap ini kalian sebagai penulis sebaiknya melakukan hal berikut ini. Yang ke-1, kalian coba baca ulang atau baca kembali teks eksposisi yang telah kalian susun. Kemudian yang kedua, coba kalian cermati bagian-bagiannya, mulai dari judul, tesis, argumen, hingga simpulan. Nah, jika masih ada bagian yang belum tertulis, baik itu secara jelas atau eksplisit, coba kalian tambahkan segera bagian tersebut supaya nantinya tidak lupa. Jika struktur sudah disunting, maka kita beralih ke tentang kebahasaan. Nah, ada beberapa aspek dalam kebahasaan dalam teks eksposisi ini yang perlu disunting lebih lanjut, yaitu mengenai ejaan, tanda baca, pilihan kata, keefektifan kalimat, dan kepaduan paragraf. Sekarang kalian perhatikan kaidah yang terkait aspek kebahasaan dalam teks eksposisi berikut ini. 1. Penulisan huruf kapital dan tanda baca. Nah, untuk penggunaannya, baik huruf kapital dan tanda baca ini mempunyai fungsi tertentu dalam susunan kata, frasa, klausa, kalimat, maupun paragraf. Untuk penggunaannya, ini bisa kalian baca dalam buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Nah, PUEBI ini sebetulnya ini adalah perbaikan dari edisi sebelumnya, yaitu tentang Pedoman Umum Ejaan yang disempurnakan. Nah, perubahan ini sebetulnya tidak berubah baru-baru ini saja ya. Bahkan untuk sebelumnya, tentang ejaan ini diawali terjadi pada sekitar tahun 1947 yang menggunakan sistem ejaan Suwandi. Kemudian berubah menjadi ejaan Melindo. Nah, pada tahun 1959. Perubahan yang cukup bertahan lama ini pada ejaan Melindo ke ejaan yang disempurnakan atau EYD, yaitu mulai tahun 1972 hingga tahun 2015. Mungkin kalian akan menanyakan tentang PUEBI ini ya. Apa sih itu PUEBI? Nah, secara garis besar PUEBI itu dari covernya itu seperti ini, dan kalian bisa lihat dari daftar isinya. Nah, itu yang dijelaskan di dalam PUEBI. Nah, kalian bisa mendownload PDF-nya, lumayan tebal sih, lebih kurang 92 halaman. Oke, yang kedua tentang pemilihan kata atau diksi. Nah, diksi ini diartikan sebagai pilihan kata yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan gagasan sehingga nanti diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Nah, setiap kata pasti memiliki makna tertentu untuk menyampaikan gagasan yang ada dalam pikiran seseorang. Bahkan untuk makna kata bisa saja diubah ketika digunakan dalam kalimat yang berbeda. Nah, hal ini mengisyaratkan bahwa makna kata yang sebenarnya akan diketahui apabila digunakan di dalam kalimat. Selain itu, kata juga dapat menimbulkan dampak atau reaksi yang berbeda jika digunakan dalam kalimat yang berbeda pula. Jadi, berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa diksi ini berperan penting dalam penyampaian gagasan. Nah, ada beberapa syarat yang perlu kalian perhatikan saat memilih kata yang tepat. Yang ke-1, kalian sebagai penulis harus dapat membedakan secara cermat kata-kata denotatif dan konotatif, bersinonim dan hampir bersinonim, serta kata yang memiliki kemiripan ejaan. Contohnya, kata bawa dengan bawah, atau kata kooperasi dengan korporasi, atau misalnya intervensi dengan interferensi. Kedua,
kalian harus menghindari kata-kata ciptaan sendiri atau mengutip kata-kata orang terkenal yang belum diterima di masyarakat. Jadi kalau misalnya kalian punya kata-kata atau kode dengan teman misalnya atau dengan keluarga di rumah, itu tidak boleh digunakan. 3, kalian harus waspada ketika menggunakan kata-kata berakhiran asing atau bersufiks bahasa asing. Contoh, kultur dengan kultural itu beda, atau biologi dengan biologis, idiom dengan idiomatik, atau strategi dengan strategis. Itu adalah dua kata yang memiliki makna yang berbeda. Penggunaan frasa tertentu secara idiomatik, misalnya kata ingat menjadi frasa ingat akan, bukan ingat terhadap. Kemudian frasa membahayakan sesuatu, bukan membahayakan bagi. Satu lagi, frasa takut akan, bukan takut sesuatu. Oke, itu ya untuk pemilihan kata atau diksi. Kita beralih ke bagian yang ketiga, yaitu tentang keefektifan kalimat. Nah, kalimat efektif memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pembaca atau pendengar. Jadi ini sesuai gagasan yang ada pada pikiran penulis. Jadi untuk kalimat dikatakan kalimat efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud penulis. Jadi dengan kata lain, apa yang kita maksud yang sudah ditulis ketika pembaca itu membaca tulisan kita mengerti, intinya begitu ya. Jadi kalimat efektif disampaikan dengan tepat sasaran dan tidak bertele-tele. Kemudian kalimat yang bertele-tele justru nantinya akan mengubur gagasan yang gagasan-gagasan yang dimaksud oleh kita sebagai penulis atau oleh kalian ya yang nantinya akan menulis. Keempat, aspek kebahasaan yang harus kalian sunting adalah kepaduan paragraf. Nah, paragraf ini memang harus padu ya. Ini ditandai dengan keterkaitan dan kepaduan antar kalimat dalam sebuah paragraf atau keterkaitan antar paragraf. Jadi kalimat yang satu dengan kalimat lain di dalam satu paragraf itu harus saling berkaitan. Dalam satu paragraf itu harus ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Satu hal lagi, kalian hindarkan penggunaan gagasan sumbang atau paragraf sumbang yang tidak ada hubungannya dengan topik yang dibahas karena akan menimbulkan kesalahpahaman bagi pembaca. Demikian untuk materi kita hari ini tentang menyajikan gagasan dalam bentuk teks eksposisi. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan mudah. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf jika ada penjelasan Ibu yang kurang berkenan, yang kurang jelas atau yang keliru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.